Oke, baik teman-teman, selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel kami Bengkel Pelek Service. Di sini kita ada satu yaitu Vario 125 Gen 2. Ini ketika kita kunci kotakan on, untuk sikring 25 ampernya selalu putus ya. Oke, di sini untuk boxnya sudah kita buka. Jadi ini teman-teman, kalau kita lepaskan ataupun kita pasang untuk sikring 25 ampere ini langsung putus ketika kita pasang. Oke, kita perbesar dulu. Boleh kita lihat. Kita pasang sikring yang baru dulu ya. Ini sikring 25. Nah, nampak teman-teman? Merasa langsung nembak. Oke. Kita coba lagi. Ini kita naikkan lagi sikringnya, sikring 30. Nah, sudah nembak. Nah, oke. Oke teman-teman, biasanya untuk masalah seperti ini kalau sikring sering mutusi ya, ini biasanya bisa terdapat pada relay kaki 5 ini. Relay kaki 5 kontak bisa, ataupun kabel-kabel yang lain bermasalah bisa, ataupun ecunya yang kontak. Tapi langkah pertamanya kita akan coba dulu untuk relay kaki 5 ini kita ganti dulu untuk langkah awalnya sebelum kita lakukan untuk pengerjaan kepada yang lainnya. Oke, sudah siap kita pasang relaynya. Kita akan coba kembali pasang sikringnya. Oke, ini putus kembali. Jadi sini ketika kita sudah pasang sikring yang baru, ini putus kembali. Jadi di sini kita akan lakukan untuk proses pembongkaran bodinya ya teman-teman. Jadi akan kita cek apakah ada kabel-kabel yang lain kontak bodi ataupun ecunya ataupun terdapat pada spoolnya. Untuk memastikannya kita buka aja bodinya. Oke, baik. Setelah kita udah lepaskan untuk bodi motornya. Oke, jadi caranya akan kita coba cek dulu untuk bagian kabel-kabel nanti. Kita cek kabel-kabelnya. Oke. Baru nanti kita akan lanjut ke bagian pengecekan yang lainnya. Kita pastikan dulu untuk kabel-kabel ini tidak ada yang korslet. Baru kita nanti akan melangkah ke ecu. Oke, karena kalau relay kaki 5 ini pun kontak secara otomatis untuk sikring selalu memutusi. Untuk ecu pun kontak selalu memutusi sikring, yaitu terutama sikring baterai. Bisa juga permasalahannya dari spool. Oke, bisa juga dari kabel-kabel. Oke, langsung kita coba. Jadi kita angkat aja dulu apanya nanti. Oke, kita boleh lepas seperti ini, songke-songke semua. Baru kita angkat aja nih ke atas. Ini kalau untuk tipe Vario. Dan di bawah ini ada masanya juga ya teman-teman. Di bawah ini ada masa bawah 10. Ini kita buka juga. Oke. Apa nih? Iya. Bukan 0,8. Iya, standar itu. Jangan Scoopy lama. Oke, udah kita lepaskan kabelnya. Biasanya sering penyebab kontak di ecu itu bisa juga kabel untuk di kabel 12 voltnya, itu injektor, full pump, sering di sini kenanya daerah sini, terutama untuk bagian kabel yang di daerah sini. Ini boleh kita buka nanti kabelnya dulu. Oke, ini aja sih daerah-daerah yang sensitif. Oke. Kabel spoolnya kita lanjut lagi untuk pengecekan
ke daerah bagian kabel spool, karena memang ketika spoolnya pun kontak bisa juga menyebabkan sikring langsung putus ya. Oke, ini aman. Kita akan cek dulu untuk bagian belakangnya. Oke, jadi setelah kita buka tadi untuk bagian bodi motornya, jadi kebetulan juga ini katanya punya motor ini baru ganti tensioner, makanya kita buka untuk perkabelan bagian bawahnya sama TB-nya kita buka, dan untuk water pumpnya ini baru ganti juga ini. Oke, jadi setelah kita teliti, di sini teman-teman gue ya, ini boleh kita lihat untuk kabel spoolnya ini terkelupas dan ini sudah terbakar. Mungkin ini pada saat pemasangan water pump ini, mungkin selang ini tidak diperhatikan sehingga untuk kabel ini, kabel besarnya dan kabel untuk spoolnya ini lengket ke knalpot ini ya, sehingga terjadi korslet ya teman-teman. Jadi akan kita rapikan dulu kabel-kabelnya nanti. Jadi kalau perhitungan kita, inilah salah satu penyebab untuk sikring 25 ampernya ataupun sikring utamanya yang selalu putus ketika dikontakkan on seperti itu. Oke, ini akan kita rapikan aja dulu. Nanti akan kita rapikan semua, dan intinya nanti untuk ini kabel spool ini harus naik ke atas selang ini. Oke, karena ini adalah suatu konsekuensi kalau ini sering ya teman-teman terjadi ketika bongkar mesin ataupun ganti radiator, ini selang untuk kabel spool ini sering nempel ke knalpot. Oke. Oke, ini sudah kita siap rapikan, pasang kembali untuk kabel spoolnya dan kabel motornya. Ini sudah kita naikkan di atas selang radiatornya, nanti kita tinggal rapikan. Dan untuk kabel yang dari kabel box sikringnya yang menuju ke ECU sudah kita rapikan juga, ini sudah kita pasang. Dan ini untuk kabel-kabel yang sudah kita buka tadi yang di bagian daerah TB-nya, ini pun sudah kita pasang, sudah kita cek. Oke. Dan di sini ini sikringnya sudah kita pasang. Oke, kunci kontaknya masih mati. Kita akan coba hidupkan kunci kontak, apakah memang dia masih nanti meletup ya. Oke, masih ada api ya, berarti memang fix untuk ECU-nya yang bermasalah untuk pada Vario Gen 2 ini. Vario Gen 2 untuk tahun 2023. Oke, untuk lebih memastikannya lagi teman-teman, sebenarnya ini sudah pasti untuk cara mengecek untuk ECU ya. Untuk cara pengecekan ECU, kita mau tes dengan tanpa di motor sebenarnya sangat gampang sekali. Cukup menggunakan bola lampu boleh, ataupun menggunakan tegangan aki ya. Oke, ini kita lepas dulu, nanti akan kita bikin untuk kontennya. Oke, ini sudah fix ya untuk ECU-nya. Memang kalau kita lihat fisiknya ini masih belum ada masalah ya. Cuma ini permasalahannya ketika mungkin kabel spoolnya short
sehingga untuk kabel apa namanya, kabel ya, jadi ketika kita sudah pasang untuk sikring 25 ampere-nya ataupun sikring utamanya, dia langsung putus karena memang ecunya sudah jebol ataupun error ketika kabel spoolnya nempel ke knalpot. Oke. Di sini akan kita bikin nanti kontennya cara pengecekan dengan menggunakan lampu tadi ya, bola lampu ataupun menggunakan manual untuk cara pengecekan daripada ecu yang mati. Oke. Oke, jadi untuk proses pemasangan ini untuk ecunya K2P N32, oke, dengan kode part yang sama. K2P N32 untuk ecu yang lama. Oke, ini asli, sigilnya masih lengkap. Oke. Oke teman-teman, ini sama ya untuk ecunya. Gak apa-apa, hasil Honda nih sama aja itu, betul nggak? K2P GN32, oke. Jadi untuk langkahnya, alangkah baiknya kita akan lepas dulu untuk akinya. Jadi ya? Oh. Oke. Itulah tadi kena 120. Berapa? 120. Kurang. Udah 115 saja. Oke, setelah kita lepaskan akinya, jadi sudah boleh kita pasang untuk bagian ecunya. Oke, untuk bagian massa, mari. Oke. Sampai tombol itu. Oke. Tombol. Ini kita pasang. Oke. Baru kita pasang sikringnya. Oke, banyak kali sikring ini yang putus-putus ini. Percobaan tadi. Oke, ini kita pasang sikringnya teman-teman. Oh, ini sikring yang putus tadi. Oke, kita pasang sikring yang baru. Oke, ini sudah kita pasang sikring baru, ecu baru. Baru kita pasang kabel massa akinya dengan keadaan untuk kunci kontak dalam keadaan mati. Oke, kita tes. Oke, berhasil ya. Oke, langsung kita tes dulu motornya motor. Jadi nggak salah. Cuma ini motornya agak berbeda. Oke, nanti akan kita cek ataupun kita lihat ada permasalahannya. Oke. Berarti ini kita tinggal pasang. Jadi di sini teman-teman kita tinggal rapikan aja nanti. Jadi untuk ecunya fix ya. Jadi di sini akan kita bikin lagi kontennya setelah ini. Kita akan bikin kontennya cara pengecekan ecu tanpa di motor dengan mengecek ecu dengan manual. Oke. Jadi semoga bermanfaat video kami pada kesempatan pada sore hari ini untuk Vario Gen 2 yang selalu mutus sikring utama ataupun sikring 25 ampere ya. Itu disebabkan karena ecunya jebol dan karena kabel spoolnya lengket ke knalpot. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore.